Jadi apa yang sudah diulas kemarin tidak diulang lagi, hanya sepintas pengingat sedikit dan kita akan melanjutkan tambahan-tambahan yang perlu diuraikan lebih dalam, di mana poin-poin kesalahan dan membedah lebih dalam lagi tentang kesalahan presuposisi pandangan pro-iblis sebagai planner, perencana penyalipan. Oleh karena itu saya awali pertama-tama begini. Inilah pentingnya kita belajar teologi, bukan untuk cari ketenaran atau sombong-sombongan, tapi kita semua ini tahu yang benar dan apa yang tidak benar. Sehingga dari sana kita mengajarkan apa yang sebenarnya Alkitab nyatakan dan apa yang tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Supaya jangan sampai kita salah mengajar, jangan sampai kita salah menafsirkan. Jadi kalau ada hal-hal yang belum kita ketahui, lebih baik kita belajar dulu dengan rendah hati dan janganlah kita mencaci maki, merendahkan para pendeta dan orang-orang yang bergelut di dalam dunia teologi. Seperti yang kemarin sudah saya jabarkan tentang metode 19 analisa biblical baik mikro maupun makro, dan saya tambah lagi dengan satu metode analisa yang ke-20, yaitu metode meneropong melihat konfirmasi dari tradisi gereja, uraian bapak-bapak gereja yang belajar langsung dengan para rasul atau muridnya dari muridnya para rasul yang hidup di abad-abad kuno yang dekat dengan zamannya para rasul untuk menjelaskan topik-topik teologi. Ini kemarin saya sudah jabarkan dalam memahami, menggali suatu topik biblika, kita mempelajari mikro maupun makro, textual criticism, ada varian teks enggak di dalam ayat itu, morfologinya gimana, Hebrew Greek essence-nya seperti apa, analisa analisa leksikalnya seperti apa, tata bahasanya seperti apa. Paham tata bahasa itu pun belum cukup. Kita harus belajar tentang verbal aspek dari konteks ayat tersebut. Kita mempelajari aksion syarat, sintaksis. Ini hanya microbiblical. Ada 8 metode analisa. Begitu kita kembangkan lagi ke metode makro, ada studi tentang genre, struktur unit, analisa wacana, konteks perikop, konteks ayatnya seperti apa, diagram, pendekatan kanonik, kajian interteks maksudnya, topik ini muncul di kitab lain, di kitab apa, dan bagaimana kaitan topik ini di berbagai kitab di dalam Alkitab. Ada studi tentang pengamatan sejarah di sekeliling kitab atau di sekeliling pasal yang kita bahas. Ada kajian tentang socioculture background around the book, around the around the chapter. Terus masuk ke studi linguistik, analisa linguistik sosial linguistiknya. Bahasa ini yang dipakai di ayat ini tumbuh di daerah mana dalam kultur sosial yang seperti apa. Ini ada kajiannya sendiri. Alusion, rujukan-rujukan yang tidak langsung mengenai topik ini apa. Eko, gaung yang keluar dari topik yang dibahas itu apa. Jadi ada banyak tahapan cara dan saya tambah satu, kajian tradisi tradisi gereja patrologi. Jadi sudah dibuktikan kemarin setelah kita bedah argumentasi dari kelompok yang pro iblis sebagai perencana penyalipan, kita temukan diuji dari analisa manapun tidak ada yang bisa membenarkan argumentasi seperti itu. Satu-satunya yang bisa masuk screening analisa argumentasi penguat di Yohanes 13:27. Setelah Yudas menerima roti, Yudas kerasukan iblis. Karena kerasukan iblis, Yudas mengkhianati Yesus dan terjadilah penyalipan. Jadi, argumentasi yang dibangun oleh mereka berdasarkan satu poin dari 20 poin yang ada. Kesimpulannya, ini menarik. Sekian banyak analisa biblical itu keliru semua.
hanya satu poin aja yang setengah betul. Tapi poin yang setengah betul ini diklaim sebagai iblislah planner desainer dari penyalipan. Jadi kalau secara global kita lihat ini semua tidak terbukti. Ayat yang dipakai keliru, tidak sesuai konteks, tidak didukung oleh ilmu kritik teks, tidak sesuai dengan linguistik, morfologi, etimologi, sintaksis, dan sebagainya, tidak sesuai kajian analisa makro biblical, alusion, aksion, adverb, verbal, leksikon aspek, dan lain-lain, tidak sesuai dengan history background around the chapter, tidak sesuai dengan intertextuality, dan sebagainya. Jadi kalau kita hitung peluang kalkulasi matematikanya, dari 20 parameter pengujian analisa biblical, 19 plus 1, sebagian besar keliru semua. Dapat disimpulkan, metode yang dipakai oleh kelompok yang pro iblis sebagai plannernya penyalipan itu metode tafsir yang tidak alkitabiah. Satu-satunya poin yang bisa dianggap mungkin benar, itu pun 50-50. Karena kemarin kan saya sudah buktikan, kalau kita mengamati particular action, betul, perilaku khusus, tindakan khusus musuh-musuhnya Yesus dan iblis ingin Yesus dibunuh. Tapi Yesus sebagai pelaku yang terlibat dalam penyalipan, dia berdoa mengatakan, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini, persekusi ini, penyalipan ini lalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Eko yang keluar dari doa Yesus ini yang diulang 3 kali apa? Bahwa penyalipan Yesus yang akan dihadapi itu adalah kehendak Bapa yang mana Yesus harus melaksanakannya dengan taat karena di dalam ayat yang lain dikatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi kalau kita ngomong kalkulasi, setengah banding 19,5 kok ya tetap ngotot benar. Oleh karena itu, teman-teman kalau kepingin lihat tentang kajian yang saya sampaikan kemarin dalam kuliah umum kajian Biblika mengenai Yohanes 8:44, silakan lihat di channel saya F15, penyalipan rencana Allah atau rencana iblis. Meskipun saya sudah memberikan kuliah tentang bagaimana metode analisa Biblika supaya tafsir yang kita buat tidak keliru, tidak menyimpang dari maksud Alkitab, masih banyak para pro iblis sebagai planner, desainer dari penyalipan itu komen dan beberapa komennya saya tampilkan ya supaya kita bisa lihat seperti apa eh, pandangan-pandangan mereka. Dari konsuan, dia bilang di menit 38 detik ke-19 sampai saat ini saya berpendapat penyalipan itu rencana iblis. Di menit ke-58 ayat 23 Yesus bilang, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi Yesus tidak mengatakan salib. Kehendak Bapa itu adalah penyiksaan, penderitaan, dan kematian. Bisa jadi penyiksaan, penderitaan, dan kematian boleh dialami dengan cara lain. Hanya saja proses itu berlaku ketika penyalipan. Ini menarik. Kalimatnya ini agak agak apa ya? Agak membingungkan, kontradiksi, tapi ya biarlah. Setidaknya ini pendapatnya dia. Ada pendapat dari Willy Caviezel. Saya tidak sepaham dengan teologi takdir skenario ini. Jadi apapun yang saya ulas berdasarkan kajian akademis, analisa mikro maupun makro biblical, dia tolak semuanya karena dia punya pandangan. Saya tidak sepaham apapun yang kamu uraikan, ini adalah teologi takdir. Kalau Allah perencana pembunuhan, hukuman mati untuk menyelamatkan manusia, sudah menentang kodrat Allah itu kasih. Allah hanya menghukum orang berdosa, dia hanya melindungi, menyertai, dan menyelamatkan orang benar. Bagaimanapun pencobaan yang dialami orang benar itu adalah rencana dari iblis. Dan Allah membalik rencana itu menjadi rencana Allah yang baik dan indah pada waktunya. Oke, kita lihat berikutnya ya. Komentar-komentar dari kelompok yang pro iblis sebagai desainer penyalipan. Miris sekali teologi takdir ini.
Bila rencana pembunuhan penyelipan itu dari Allah, berarti iblis, imam-imam orang Farisi, penghujat-penghujat, tentara Roma dimanfaatkan Allah menjadi boneka wayang untuk melakonkan tindakan rencana kejahatan pembunuhan. Jadi mirip peristiwa G30 SPKI. Setidaknya di sini kita bisa lihat dari tiga komen ini tidak ada bantahan akademis dari analisa biblikal yang saya lakukan. Yang saya lakukan kemarin kan ayatnya saya bedah, saya kaji sintaksisnya, saya lihat grammarnya, saya bahas tentang aspek verbalnya, gaungnya seperti apa, yang sama sekali tidak membuktikan pandangan iblis adalah perencana. Tapi apapun kuliah analisa biblikal yang kemarin saya lakukan, dia tidak bahas poin per poin, tapi dia secara global mengatakan saya tidak percaya dengan semua bukti-bukti yang saya sampaikan karena dia sudah punya pandangan saya menolak teologi takdir dari kencing onta. Jadilah kehendakmu, Yesus bersedia taat kepada Bapa akan peristiwa yang akan terjadi. Ini tentang ketaatan. Pertanyaannya, yang akan terjadi itu apa? Sampai dia taat tentang yang akan terjadi. Ya tidak bisa tidak, itu dia taat karena dia tahu bahwa dia akan mengalami persekusi dan siksaan dan mati di kayu salib. Ini menarik, tapi biarkanlah. Nubuat dari Anggiat Halemuan. Nubuat tan dalam Mazmur 22 ataupun Kejadian 3:15 menunjukkan kemahatauan Allah. Jadi Allah hanya maha tahu. Maha tahu akan terjadi penyalipan. Tidak serta-merta menjadikan semuanya rencana ataupun kehendaknya. Jadi kenapa ada terjadi penyalipan? Mana aku tahu. Bagaimana Yesus lahir? Mana aku tahu. Yang aku tahu Yesus akan turun. Tapi gimana caranya turunnya? Mana aku tahu. Ini menarik, ini menarik ini. Jadi remuknya kepala iblis tentu kehendak dan rencana Allah. Namun remuknya tumit tentu bukan kehendaknya, sekalipun itu diizinkannya terjadi. Ada double standard di dalam satu ayat, frasa yang atas dia kategorikan kehendak Allah, remuknya kepala iblis itu kehendak Allah, namun remuknya tumit itu bukan kehendak Allah. Dari mana kamu mengasumsikan ini? Dari mana kamu bisa mengambil kesimpulan ini? Ini yang saya bilang pendapat asal ngomong tanpa kajian akademis yang sesuai kajian analisa biblical. Tapi tidak apa lah, kita lihat aja. Hubungannya dengan Petrus menyangkal berbohong 3 kali, tentu bukan kehendak maupun rencana Tuhan. Sekalipun itu diizinkan terjadi. Tentu Allah tidak merencanakan kebohongan Petrus. Meskipun ada banyak falasi dan ketidakkonsistenan dalam berargumentasi. Jadilah kehendakmu bukan berarti kehendak Allah itu penyalipan, namun apa yang terjadi di balik penyalipan oleh iblis akan menjadi dasar pembenaran oleh Allah untuk menjadikan kematian Yesus oleh iblis menjadi korban tebusan bagi orang percaya. Kemudian ada pertanyaan dari apakah Johnny berlalu sama dengan tubuh kemanusiaannya akan mati? Jadi dia mempertanyakan tentang makna dari istilah cawan. Apakah ini maksudnya adalah tubuh kemanusiaannya akan mati apa tidak? Kencing onta sudah saya baca sih. Jadi kelompok pro iblis sebagai desainer penyalipan sudah memberikan argumentasi. Boleh biarlah Johnny berlalu, tetapi jangan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah salib. Jadi saya kira-kira saya bisa nangkap karena tidak tertulis secara eksplisit ini adalah salib, maka tidak boleh diartikan doa di di Taman Getsemani itu tentang salib. Kehendak Bapa itu adalah penyiksaan, penderitaan dan kematian. Lah ini aku bilang argumentasinya ini tidak konsisten. Dia menjadi blunder sendiri. Pertanyaannya, penyiksaan, penderitaan, dan kematian yang dimaksud ini apa? Di dalam ayat itu, apa yang dimaksud? Ya tidak bisa tidak, ini adalah doa Yesus yang sudah tahu dia akan mengalami penyiksaan di kayu salib. Ini yang saya bilang argumentasi dari kelompok pro iblis ini tidak konsisten dan banyak falasinya. Saya akan bahas topik ini dulu ya. Jadi poin-poin kesalahpahaman kawan-kawan yang pro iblis sebagai desainer penyalipan saya akan bahas. Dengan metode mirror strategi, saya juga mengajukan pertanyaan yang sama. Di mana ada ayat yang tertulis secara eksplisit
Iblislah desainer yang merancangkan penyalipan. Fair kan? Anda meminta teks eksplisit, meskipun gaungnya sudah tidak bisa tidak itu mengarah kepada penyiksaan yang akan dialami Yesus, tapi Anda ngotot saya minta teks eksplisit. Dengan mirror strategi saya menggunakan pertanyaan yang sama. Kalau doa di Taman Getsemani itu tidak kamu artikan penyalipan, padahal gaungnya itu mengarah ke sana, dengan metode yang sama saya tanya kalian semua. Di pasal apa, ayat berapa, kitab apa, tertulis eksplisit iblislah perencana, perancang, desainer dari penyalipan. Tunjukkan ke saya. Sampai botak tidak bakal ketemu. Statement iblislah yang merencanakan penyalipan itu tafsir pribadi, asumsi pribadi yang tidak biblical, tidak ada ayatnya. Yang tadi saya sudah tulis tunjukkan secara matematis, perbandingannya adalah setengah banding 19 setengah. Dari 20 parameter penilaian tentang suatu kajian ini sesuai dengan analisa Alkitabiah atau tidak Alkitabiah, sesuai analisa biblikal apa tidak, perbandingannya separuh banding 19 setengah. Nah, sekarang saya bahas tentang cawan karena ada banyak orang yang ternyata tidak memahami makna kata cawan. Di dalam kajian alusion, rujukan-rujukan tidak langsung, kita bisa menemukan maksud kata cawan itu. Banyak sekali kata cawan ini digambarkan khususnya di dalam kitab Wahyu. Di Wahyu 14 ayat 10, Wahyu 15 ayat 7, Wahyu 16 ayat 1 sampai 19. Begitu ngomong cawan atau piala, cangkir tempat minum, itu konteksnya itu sebagai kiasan untuk menggambarkan murka Allah, persekusi, azab, penderitaan. Dan kita bisa melihat penjelasan yang sama di dalam tulisan Bapak-Bapak Gereja. Bahwa kata cawan yang dimaksud di dalam Matius 26 itu adalah artinya adalah persekusi, grief, suffering, terror, even death. Jadi Anda bisa lihat tulisannya Hilary dari Poiter, Hierome, Yohanes Chrysostomos, Agustinus, dan semua bapak gereja yang lain. Saya minta tolong ada Bu Fadila Hafiz. Bu Fadila, Bude, apakah ada? Wonten hadir hadir. Ini kan ayatnya dalam bahasa Indonesia ya, Bude. Saya minta Ye. tolong Bude Fadila bacakan dalam bahasa Arab dan tolong terjemahkan. Oke, Bagaimana Matius 20 atau 23 dalam bahasa Arab. Baca mulai dari ayat 22. Matius 20 ayat 22 dan 20 sampai 23. Hina izin taqaddamat ilaihi ummu benai zabdi ma'a benaiha wasajadat wa talabat minhu syai'an. Ayat Ar- 21. Artinya apa, Bu? Faqal a Artinya, satu-satu dulu artinya ya. ya, Ayat 22 dari 22. Oh, ya, 22. ya. Fa'agaba yasu lastu ma ta'lamani ma tatlubani atas tati'ani an tashrabal ka'sallati saufa ashrabuha ana wa an tastabira bisabratil lati astabiru biha ana. Qala lahu nastati'u. Ayat 22 artinya bentar. Fa'agaba Yasu, maka Yesus menjawab, Lastuma, kamu berdua tidak ta'allamani tidak tahu, matat lubuni apa yang kamu minta, yang kalian berdua minta. Kemudian atas tati ani, dapatkah kamu dapatkah kamu berdua antas robal kaksa meminum kak salati saufa asyrobuha. Ah, ini nih, kaksa ini, Pak GP. Kalau di ini kan artinya, kalau arti sesungguhnya ya, saya kasih arti sesungguhnya. Cawan, Kak Salati Saufa, cangkir eh, yang Saufa, yang harus kamu minum, asrobuha, yang harus kamu minum. Ana wa antas tabira, aku, kok ini asrobuha aku,
dan tastobiro, dan kamu berkata kepada bisobroti, bisibroti, ini kok agak lain ya. Iya. Ya, gimana? Yang lainnya di mana, Bu? Sebentar Pak D. Ada problem kritik teks di sini, makanya saya Iya, minta Bu sebentar. Di Fadila sini membaca ada dalam bahasa kata Arabnya. anak. Iya, Kan setelah harus meminumnya, kemudian ada kata anak, aku. Kan? Wa antas tabironi. Nah, ini yang agak berbeda. dibaptis ya. Ya, membasuh. Membasuh bisi beroti dengan air basuhan yang astobiru. Nah, ini nih yang dibasuhkan kepadanya aku. Nah, aku ada ana lagi di sini. Aku. Qala lahu baru kayaknya kemungkinan nih Pak D ya. Saya enggak tahu, saya enggak mau terlalu jauh ya. Kemungkinan ada ayat ya, ada kalimat yang tertinggal barangkali ya, Iya, ini yang hilang. yang ingin saya mau sampaikan ke teman-teman yang belajar malam hari ini kuliah. Ini ada problem kritik teks. Ya, teruskan teruskan. Oke. Qala lahu, dia berkata kepadanya, orang berdua nih tadi berkata kepadanya, nastati'u. Kami bisa, kami mampu, kami dapat. Itu Pak D. Oke, ayat 23-nya. Oke, ayat 23. Faqala lahuma, Yesus berkata kepada mereka berdua, amma kaksi, amma kaksi fatasyrobaniha wa bisibghati lati astabiru biha antastabirani wa ammal gulus an yamini wa an yasari falaysa li an u'tiyahu illa lilladzina wa'idda lahum min abi. Oke. Berkata Yesus kepada mereka, amma kaksi, eh amma kasih fatashroba niha. Dan ini nih, wabisi broti dengan apakah cawanku ini, ketika kamu meminum air yang di dalam cawan itu, meminumnya bisi broti dan membasuhnya, apa namanya, Baptis, Sibga, membaptisnya. Sibga. Iya, Diceluk, iya. allati astabiru, yang bisa membasuhkan biha antastabironi, anatastabironi. Jadi aku membasuhmu, apa, membaptiskannya. Kamu akan Lah, dibaptis dengan baptisanku. ya, ana, karena ada kata ana di situ. Wa amal gulusu an yamini, dan aku berhak an yasari. Ini kiri dan kanan. Maksudnya apa ini, Pak? Mengenai di sebelah kiri atau kanan, Ya, itu aku nggak berhak berarti memberikannya. Ya. julus. Ya, dia dan apakah dan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Falaisali, bukanlah aku, bukanlah milikku. Maka itu bukanlah milikku. An u'tiyahu, dan itu akan diberikan illa lilladzi, kepada orang-orang wa'idda lahum min abi, eh, yang dipanggil, uidda, yang disediakan bagi mereka dari Bapakku. Oke, terima kasih. Ini Ya, menarik. Terima kasih Bu Fadila sudah sami-sami membacakan Pak D. ayat yang sama versi bahasa Arab. Ternyata kita lihat ada perbedaan sedikit terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada kata baptisan, tetapi tadi dibaca berkali-kali saya dengar kata sibgah. Kamu akan dibaptis dengan baptisanku. Nah, ini makanya saya kasih kurung sedikit. Ini masuk kritik teks. Karena memang di dalam naskah Byzantium, teks Byzantin, dalam kritik teks naskah Yunani, teks Byzantium, dan Textus Receptus, tertulis kata baptisma, dan dibaptis ho ego, yang mana aku baptisomai, yang mana aku dibaptis baptiste seste, kamu akan dibaptis juga. Jadi baptisan yang aku terima akan kamu terima dengan baptisan yang sama. Nah, teks versi manuskrip Textus Receptus dan Byzantine Text ini berbeda dengan Westcott and Hort dan naskah Yunani Tischendorf.
Yang kita pakai terjemahan bahasa Indonesia Kriskendos tidak ada kata baptisan. Nah, Bapak-bapak gereja itu menjelaskan maksud kata cawan termasuk baptisan di dalam ayat ini yang tidak muncul di dalam terjemahan LAI. Baptisan itu adalah kematian. Nih, saya tunjukkan buku tentang tafsiran orang-orang Kristen kuno, para bapak-bapak gereja, dalam menjelaskan ayat tersebut. Ini penjelasannya Hilarius dari Poiter dalam bukunya Incomplete Work of Matthew. Cawan dan baptisan bukan satu hal yang sama. For the cup is suffering. Sedang cawan itu artinya penderitaan, tapi baptisan itu adalah kematian itu sendiri. Nah, dijelaskan. Makna ungkapan kata cawan dan baptisan di ayat ini, kata bapak-bapak gereja kuno, itu bisa dua. Cawan itu artinya penderitaan, kesengsaraan, baptisan itu kematian. Coba di bawah dijelaskan oleh Hilary dari Poiter. Indeed, sesungguhnya, every death contain in itself suffering. Setiap kematian mengandung di dalam dirinya penderitaan. But every suffering does not also contain in itself death. Tapi semua penderitaan belum tentu mengandung di dalam dirinya kematian. Ada banyak orang yang menderita, tapi tidak mati, sebagai contohnya para pengaku iman, the confessors. They all indeed drank the cup of the Lord, but were not baptized by his baptism. Semua minum penderitaan, minum cawan penderitaan dari Tuhan kita, tapi mereka tidak dibaptis, tidak dibunuh, tidak mengalami kematian di dalam baptisannya mereka sendiri. Ini ini masuk kajian majas dan ungkapan-ungkapan kuno. Penjelasannya Yerome untuk Matius 23 sama. Anak-anak Sebedius, anak-anak Sabdi, yang Yohanes dan Yakobus, mereka semua akan minum cawan kemartiran seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Yakobus dipenggal oleh Herodes, tapi Yohanes tidak mati mengalami kemartiran, tapi menderita, digoreng di minyak yang mendidih. Tidak mati tapi setengah mati, kira-kira gitu. Ya, ini kajian Patriska. Enaknya kajian Patriska itu begini, teman-teman. Punya buku bahan-bahan lengkap, komentar-komentar penjelasan bapak-bapak gereja itu, kajian Patriska ini membantu kita karena banyak penjelasan tekstual, arti kata dijelaskan. Perbandingan makna bahasa Yunani ke bahasa Latin atau sebaliknya dijelaskan. Termasuk ungkapan-ungkapan gaya bahasa kuno dijelaskan. Atau penjelasan lebih detail tentang sikon ayat itu turun berdasarkan kebudayaan dan sosial kuno Ibrani di zaman itu seperti apa, itu banyak dijelaskan. Jadi di dalam kajian patrologi ini, kajian bapak-bapak gereja, ini memberikan banyak input berbagai variabel keilmuan. Ini menariknya kalau kita mempelajari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Makanya guru saya mengajarkan 19 langkah biblical, saya ajarkan ditambah satu patrologi sebagai pelengkap. Oke, saya lanjutkan. Ini penjelasan dari aplikasi. Cawan itu berbicara tentang penderitaan, kemartiran. Yohanes Chrysostomos, Chrysostom itu artinya, Chrysos itu emas, stoma mulut. Yohanes si mulut emas karena dia ahli dalam mengajar, ahli retorika, ahli pidato, makanya dijuluki Yohanes si mulut emas. Arti Matius 23 ayat Matius 20 ayat 23 artinya kemartiran, penderitaan, ya. Jadi ini jawaban untuk teman teman-teman yang mempertanyakan makna cawan, itu tidak mengarah kepada tubuh Yesus, tidak, bukan. Tapi proses penderitaan dan apa ya, kesakitan di dalam penyalipan, kemartirannya. Selain buku-buku Bapak Gereja, kita boleh lihat komentar-komentar modern seperti komentarnya dari Cambridge, Matthew Henry, Adam Clark, dan yang lain-lain.
Semua mengarahkan yang sama. Memang betul, ada yang mengatakan itu ketaatan. Betul. Yesus taat melakukan apapun kehendak Bapa sampai mati. Tidak boleh dipotong-potong. Ayat itu taat untuk apa? Untuk mengalami kemartiran. Kemartiran apa? Kemartiran di kayu salib. Jadi kalau dipotong ini hanya untuk ketaatan disiksa. Mati disiksa. Melalui apa? Nggak bisa tidak. Itu ayat itu ekonya, gaungnya adalah doa Yesus yang tegas diulang 3 kali. Aku siap menghadapi apapun yang Bapa kehendaki akan kulakukan, yaitu penyalipan. Jadi di dalam doa doa di Taman Getsemani, frase pertama ungkapan kehendak kemanusiaannya Yesus. Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi frase kedua, ini ungkapan yang mengatakan, sekalipun ini aku tidak suka, aku takut, aku ngeri, tapi keinginanku yang terdalam adalah melakukan apa yang engkau inginkan. Artinya ada harmoni bahwa sesungguhnya kehendak Yesus itu sama dengan kehendak Bapa, taat melaksanakan kehendak Bapa sampai mati. Ini eko yang tidak bisa dibantah. Malam hari ini saya ingin membahas sedikit kembali mengulang, tapi lebih dalam, tentang kajian canonical approach, pendekatan kanonik. Tema penyalipan ini muncul di kitab-kitab yang lain di Perjanjian Lama, yang saya ambil malam ini hanya Yesaya. Nubuatan Mazmur 22 tidak, termasuk Kejadian 3:15, Injil yang mula-mula, Proto-Evangelion, nubuatan pertama yang diucapkan Allah di Taman Eden, di saat manusia lahir tanpa ayah, keturunan wanita, dia akan meremukkan kepala iblis, menghancurkan kuasa setan, menghancurkan maut. Di momen itu, tumitnya akan dihancurkan, yang paralel dengan Mazmur 22:17. Tangan dan kakinya akan dipaku. Ya, dua nubuatan kajian intertekstuality saya tidak pakai. Tapi minimal saya menggunakan mirror strategi dalam ilmu apologetika. Jikalau saya bisa tunjukkan 3 nubuatan yang mengarah kepada penyalipan Yesus, bahwa sebelum dia lahir di abad pertama, nabi-nabi ratusan tahun, ribuan tahun sebelum Yesus mencatat nubuatan yang sama tentang kematian Yesus di kayu salib. Pertanyaan saya, di ayat mana dalam Perjanjian Lama ada nubuatan iblis yang menjelaskan iblislah desainer dari penyalipan? Tunjukkan satu ayat. Fair kan? Fair kan? Saya tunjukkan 3 ayat ini, 3 pasal Yesaya 53, Mazmur 22, Kejadian 3:15 sebagai nubuatan dari Allah tentang penyalipan. Pertanyaan yang sama, rencana nubuatan dari iblis tentang penyalipan di mana? Saya bisa temukan. Nah, ini silakan dipikirkan, isi di dalam kolom komen di bawah. Perang komen silakan, saya akan baca semua. Anda ngerti nggak ngerti, mau percaya nggak percaya, silakan saya bebaskan. Tulis komen pendapat Anda supaya saya bisa memahami tentang pola pikir kalian, baik yang pro maupun yang bertentangan dengan yang saya ajarkan. Kenapa saya fokus ke Yesaya 53 ayat 10? Ini ayatnya ini dahsyat banget, dahsyat banget. Kalau dibaca terjemahannya pun kita bisa geleng-geleng, dibaca dalam bahasa aslinya kita bisa terkesima. Oh my God, dalam sekali maksudnya. Yesaya 53 ayat 10 terjemahan ya. Tetapi Tuhan berkehendak. Ini kehendak Tuhan, kehendak Allah untuk meremukkan hamba Tuhan itu yang tidak punya dosa dengan kesakitan, dengan penderitaan. Apabila ia hamba Tuhan yang suci sempurna ini mati menyerahkan dirinya, dan kematiannya itu sebagai korban penebus salah. Ini menarik banget. Dinubuatkan akan ada orang yang diremukkan atas kehendak Tuhan sampai mati.
Dan kematiannya itu adalah untuk korban penebus dosa. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apapun yang Tuhan kehendaki akan dilaksanakan sempurna olehnya. Ini menarik. Saya belum baca bahasa aslinya, saudara. Sudah ngeri-ngeri saya baca terjemahannya. Meskipun ini ada banyak penghalusan bahasa supaya cocok santun menurut bahasa sasaran. Oke, saya akan bongkar bahasa aslinya. Wa Adonai Hafes Dako Haheli. Wah, ini menarik. Wa Adonai, ketika Tuhan Hafes bersuka, ketika Tuhan bergembira, ketika Tuhan suka senang, bahasa Inggrisnya it please God, itu menyenangkan Allah. Dako Heheli, dia menaruh penderitaan kesengsaraan itu untuk meremukkannya. Wow, bayangkan bahasa aslinya apa? Saat itu Tuhan akan bersuka cita, bergembira, dia akan senang. It please God. Yang menyenangkan Allah itu apa? Yaitu dia Allah menaruh penderitaan itu, berbagai kesengsaraan itu untuk meneremukkannya. Ini bahasa aslinya. Jadi kata hafes yang artinya Tuhan berkehendak itu, bahasa aslinya apa? Tuhan tuh bersuka. Di saat itu dia tuh senang. Melakukan itu dia senang. Dia memang menggemari, kira-kira begitulah. Lah, tapi kalau kita menggunakan terjemahan literal ketat, terkesan kasar sekali. Tidak sesuai dengan budaya kesantunan bahasa sasaran. Kata it please God itu hanya kita temukan di dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris. Itu menyenangkan Allah ketika Tuhan memberinya dia meremukkan dengan kesakitan. Tapi di dalam bahasa Indonesia, penerjemah LAI memberikan terjemahan yang lain yang tidak ada di dalam tekstual, tapi maknanya sama. Kata senang, hafez, diganti menjadi Tuhan berkehendak. Meremukkan dia dengan berbagai penderitaan. Ini, kalau baca bahasa aslinya, lebih ngeri. Itasim, imtasim, asam, nafsu. Imtasim. Ketika engkau membuat, ketika engkau doing, when you make, ketika engkau berbuat asam nafsu, nyawanya menjadi korban penebus salah. Jadi nyawanya ini menjadi korban penebus salah itu karena perbuatanmu, perbuatan Allah. Ini menarik ini. Jadi verbal aspek yang ada di dalam ayat ini, sekalipun apa ya tidak muncul secara eksplisit di dalam tekstual, ini menunjukkan memang Allah memang berkehendak seperti itu. Maka ya kawan-kawan, inilah pentingnya kita belajar berbagai metode analisa kajian biblika sehingga kita bisa lihat ternyata terjemahannya LAI itu mengalami eufemistik, eufemisme, penghalusan bahasa supaya tetap terjaga tingkat keeleganan dan kesantunan dalam bahasa Indonesia tanpa merubah arti. Kalau menggunakan bahasa aslinya, ngeri banget. Di saat dia diremukkan, dihancurkan dengan berbagai penderitaan, Allah saat itu memang suka, memang itu yang diniati. Dicarikan padanan yang lain, Allah berkehendak meremukkannya dengan berbagai dengan kesakitan. Jadi maknanya memang tidak bisa tidak, itu adalah kehendak Allah. Bahasa aslinya kesukaan, kesenangan. Kajian-kajian microbiblical mengizinkan diterjemahkan dalam bentuk yang lain, kehendak. Jadi dia mati dengan berbagai kesakitan diremukkan itu, imtasim karena perbuatan Tuhan.
Di mana di saat dia mati karena perbuatan Tuhan, nyawanya ini menjadi korban penebus salah, asam nafsu. Setelah asam nafsu, baru muncul frase berikutnya, kata-kata apa? Ya arik yamim. Jadi orang yang ditindas atas kehendak Allah dan di saat dia mengalami penyiksaan penindasan itu Allah bersuka cita, dihancurkan sampai mati sebagai korban penebus salah. Yang dibunuh itu adalah Ya'arik Yamim yang hari-harinya tak berkesudahan. Sosok abadi, immortal being. Menarik, menarik banget nggak ini? Loh, dahsyat banget. Dari kajian yang saya soroti, Yesaya pasal 53 ayat 10, nggak bisa tidak. Kita harus mengakui karena ini tertulis di dalam ayat Alkitab. Bahwa penderitaan yang mengakibatkan kematian dan kematiannya itu menjadi korban penebus salah, itu adalah nubuatan untuk Yesus mati di kayu salib. Dan yang dibunuh itu atas kehendak Allah adalah sosok yang tak berkematian, sosok abadi. Ya Arif ya Mim, hari-harinya panjang sekali tanpa ada limitnya. Nah, mengenai yang lain saya lompati. Saya lewati, saya hanya mengulang sedikit, Mazmur 22, satu pasal penuh digenapi di dalam satu hari Jumat Agung. Tidak bisa tidak. Tangannya ditusuk dan kakinya ditusuk. Itu adalah penyalipan. Tidak bisa tidak. Kejadian 3:15 digenapi di dalam Yesus saat keturunan perempuan, manusia yang lahir tanpa ibu, keturunan wanita ini menghancurkan, meremukkan iblis, kepala ular. Di momen itu, tumitnya dipaku, kakinya dipaku, diremukkan. Ini adalah momen penyalipan. Tidak bisa tidak. Jadi siapa yang ingin membantah dari kelompok pro iblis, saya rasa Anda tidak melakukan suatu kajian akademis. Anda asal membantah karena kajian yang saya uraikan ini bertentangan dengan presuposisi awal yang sudah ada di dalam otak Anda, paham Anda sebelumnya. Jadi diperhadapkan dengan data-data dan bukti, Anda tidak mau menerima bukti karena asumsimu lebih kuat daripada bukti. Ini yang aku bilang falasi. Asumsi sehebat apapun tidak akan pernah bisa tunduk di bawah bukti. Sebaliknya, begitu bukti berbicara, maka kita harus merubah asumsi kita untuk mengikuti bukti yang ada. Nah, kembali lagi saya menggunakan mirror strategi. Saya mengulang lagi. Ayat-ayat ini adalah nubuatan-nubuatan mengenai penyalipan untuk Yesus di Perjanjian Lama. Saya tanya kembali ke kalian. Mana ayat-ayat rencana penyalipan dari iblis untuk Yesus di Perjanjian Lama? Saya minta. Fair kan? Saya tunjukkan ayat-ayat yang saya yakini ini adalah nubuatan dari Allah untuk penyalipan Yesus, saya tunjukkan. Saya tanya balik, ayat nubuatan dari iblis sebagai perencana, desainer, planner tentang penyalipan mana? Tunjukkan. Nih, silakan isi rame-rame di dalam kolom komen ya mengenai pertanyaan ini. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh beberapa kelompok pro iblis sebagai planner dari penyalipan. Nampak sekali bahwa mereka ini sudah punya asumsi awal yang begitu kuat sehingga apapun bukti yang disodorkan, dia tidak hiraukan. Dari 20 analisa biblika, 19,5 itu membuktikan kamu keliru, kamu hanya bisa menang, bisa benar cuma separuh. Ini semua diabaikan karena mereka sudah punya asumsi dasar, saya melawan teologi takdir. Karena saya tidak percaya takdir, maka apapun teks Alkitab yang eksplisit yang dijelaskan secara akademis berdasarkan tata bahasa, makna aslinya, etimologi, morfologi, sintaksis, penjelasan bapak-bapak gereja, aspek verbal dan segala macam, saya tolak semua
karena apa yang disampaikan bukti-buktimu tidak sesuai dengan asumsi saya menolak teologi takdir. Nih ya, ini masuk di dalam kajian apologetika presuposisi. Untuk jawab ini saya tidak jawab langsung jawabanmu. Saya ingin bercerita sedikit. Saya tahu yang kamu maksud siapa ini. Saya tahu arah komentar-komentar ini bahwa kalian ini yang pro iblis sebagai dalang perencana desainer penyalipan ini, kalian semua punya presuposisi anti teologi takdir. Dan arah maksudmu ini kemana saya pun tahu. Nah, tapi saya akan jawab dengan cara memberikan sebuah informasi supaya dengan banyaknya informasi dan banyaknya pengetahuan, Anda jangan asal menuduh dan tidak memfitnah yang lain. Teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang suatu sosok yang saya sangat kagumi. Saya sudah baca bukunya 20 tahun yang lalu, Alvin Plantinga namanya. Ini filosof modern yang sangat tersohor. Saya belum kuliah teologi, saya masih menjadi mahasiswa teknik kimia. Saya baca bukunya Alvin Plantinga karena jurnal-jurnal filsafat banyak menyebut-nyebut nama ini. eh, Waktu itu bukan jurnal-jurnal ya, zamannya saya 20 tahun yang lalu itu kayak tabloid-tabloid filsafat, majalah-majalah filsafat mengulas tentang dia. Saya beli dia. Ternyata Alvin Plantinga itu filosof modern yang sangat dikagumi, dihormati di bidang keilmuannya yaitu ahli filsafat analitik. Filsafat analitik itu suatu ilmu cabang filsafat yang membedah, menganalisa berbagai aliran filsafat. Jadi filsafat yang menganalisa filsafat yang lain. Majalah Time 7 April 1980 mengatakan America leading Orthodox Protestant philosopher of God. Dia adalah pemimpin Protestan Ortodok dari Amerika, filosof tentang Allah, filosof Protestan Ortodok tentang Allah, tentang Allah. Dan Alvin Plantinga ini dia turunan Belanda, dia gereja Reform, orang Calvinis. Bahkan William Lane Craig ini filosof dan penulis terkenal juga, ini filosof dari kelompok Injili, dan Walter Sinon Armstrong yang juga menyerang kelompok ateis. Dia memberikan pernyataan bahwa Alvin Plantinga adalah one of America's leading philosopher, salah satu pemimpin filosof Amerika yang terkenal, salah satu pemimpin filosof dari Amerika. Ini jenderalnya filsafat, kajian filsafat analitik. Jadi filsafat analitik ini filsafat yang agak bulat, dia detail, agak rigid sistemnya, karena dia ilmu filsafat yang menganalisa, membedah semua pemikiran-pemikiran dalam aliran-aliran masa filsafat dan etika dimanapun. Anda kalau baca buku filsafat analitik, yang sudah saya baca bukunya ini 20 tahun yang lalu, detail, rumit, teliti, dan rigid sekali. Sehingga pada waktu 20 tahun yang lalu saya baca bukunya, halaman pertama, awal-awal halamannya saya baca agak cepat. Begitu masuk ke kajian filsafat analitiknya, dia analisa argumentasi demi argumentasi, serangan-serangan kelompok yang anti Allah atau mempertanyakan Allah, dia bedah satu persatu, postulat demi postulat. Kalau tidak ketemu suatu konsistensi dan kesesuaian, dia rubah lagi asumsinya, gunakan postulat kedua. Terus menerus sampai ketemu suatu rangkaian yang presisinya di mana, yang logisnya di mana. Begitu saya baca agak halaman-halaman berikutnya, saya mulai agak tertegun. Berat kali ini orang ini. Dan saya bisa menyelesaikan bukunya dia yang tipis, itu agak lama. Agak lama. Sambil saya maki-maki jengkel. Karena
cara dia menyusun argumentasi, menganalisis masing-masing argumentasi itu sangat detail. Ini filosof besar Calvinis yang membungkam semua sanggahan, serangan-serangan kaum ateis. Contohnya dia buat suatu materi kuliah, ini bisa di-download, ini terbuka. Ini materi kuliahnya yang lama, 12 argumentasi, 12 dua lusin dan lebih argumentasi teistik. Two dozen or so theistic argument. Nah, yang ingin saya bahas, yang saya baca 20 tahun yang lalu yang agak rumit itu bukunya yang kecil, God, Freedom and Evil. Dia jelaskan Allah, hubungannya dengan kebebasan, dan kejahatan dan penderitaan yang ada. Berdasarkan kajian filsafat analitik. Dia mendapat serangan dari pihak penentang Allah, dari kelompok ateis. Dogmanya orang Kristen, Allah itu maha kuasa, maha kasih, maha tahu, maha hadir, dan seterusnya. Kalau dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir, kenapa ada penderitaan dan kejahatan? Nah, di dalam bukunya ini dia jelaskan bahwa malah sebaliknya, pandangan istilahnya si Alvin Martin itu Great Christian Belief, kepercayaan besar kekristenan, Great Christian Belief, karena Allah maha tahu, maha kasih, maha kuasa, maha hadir, sifat kasih Allah, kemahaan ini memiliki konsekuensi aksiomatis dengan freedom. Kalau saya ini mengasihi seseorang, tidak mungkin saya tidak memberikan kebebasan kepada objek yang saya cintai untuk mengekspresikan sayang yang saya kasih. Jikalau dia menggunakan kebebasannya ini menerima saya, oh, saya senang. Tapi bagaimana kalau dia menolak? Dia punya pilihan yang lain. Ini, disinilah cinta saya diuji. Begitu objek yang saya cintai ini menolak atau tidak mengacuhkan cinta yang saya berikan dan dia punya pilihan yang lain, entah dia berselingkuh atau menolak mentah-mentah, kemudian saya marah, saya pukuli dia, saya kurung di kamar, saya penjara, saya bersifat kasar, dia marah. Kamu kok kayak gini sih? Saya melakukan ini karena saya sayang sama kamu. Loh, aku kan nggak suka sama kamu. Langsung tampar, plak, plak. Saya cinta sama kamu, kurang ajar kamu. Pok. Anda bisa bayangkan? Apakah ini adalah cinta? Tidak bisa. Cinta harus menyertakan secara aksiomatis kebebasan. Yang mana konsekuensinya dia bisa menerima cinta saya, merespon cinta saya, atau menolak punya pandangan lain. Ini konsekuensinya, dan disinilah ketulusan cinta saya diuji. Ini menarik. Lanjut. Karena freedom adalah konsekuensi aksiomatis dari kemahakasihan Allah, maka evil, kejahatan, penderitaan itu suatu keniscayaan. Nangkep ya. Oke, kita lihat lebih dalam lagi ya. Pemikiran-pemikirannya si Alvin Plantinga ini menghiasi banyak tulisan. Contohnya Peter Cliff and Ronald Castelli, Handbook of Christian Apologetics. Dia mengutip metode filsafat analitiknya Alvin Plantinga, orang Calvinis ini, dalam membantah kelompok-kelompok ateis. Contoh ya, saya terjemahkan eh, pandangannya dia sebagaimana sudah dirangkum oleh Peter Cliff, yang mana tulisannya jauh lebih rumit dari ini. Ini sudah bentuk rangkuman yang paling sederhana. Ada sebuah pertanyaan, karena GCB, Great Christian Belief, karena kepercayaan besar kekristenan harus dipikirkan eksis, maka bukan berarti kepercayaan besar kekristenan itu benar-benar ada. Ini sanggahan dari kelompok ateis. Jadi kalau orang Kristen itu punya kepercayaan besar seperti ini, sebagai suatu kepercayaan yang eksis,
Bukan berarti kepercayaan kalian orang-orang Kristen itu benar-benar ada. Ditanggapi sama si Alvin Platinga, filosof modern dari kelompok Calvinis, orang Reform. Kalau Anda berpikir bahwa sesuatu itu sedang atau ada, di saat yang sama Anda tidak boleh memikirkan bahwa sesuatu itu tidak ada. Jadi pertanyaanmu itu yang kamu ajukan itu suatu pertanyaan yang kontradiktif. Kalau kamu mengasumsikan Great Christian Belief itu ada, eksis, tidak mungkin kamu di saat yang sama mengandaikan itu tidak ada. Harus pilih salah satu. Ini eksis atau tidak eksis? Ini menarik. Ini menarik ini. Ini bukunya. Anda bisa cari di toko-toko buku. Nah, kemudian Alvin Peter Treff merangkum bantahan-bantahan sanggahannya si Alvin Platinga. Ada banyak versi dunia, world version yang possible, yang mungkin ada. Variasi pada versi modal ini dikerjakan dengan sangat rinci oleh Alvin Platinga. Nah, semua kajian yang detail dan rinci ini disederhanakan oleh Peter Graff. Pertamanya tuh rangkumannya kira-kira begini. Ada kebesaran maksimum, maksimal greatness. Ada suatu kondisi yang memiliki kebesaran maksimum. Maximal greatness itu bahwa dia memiliki kemahakuasaan, kemahatauan, dan kesempurnaan moral dalam suatu semesta. Oleh karena itu, ada sebuah dunia, dunia yang dinotasikan W, yang mungkin, yang mana memiliki sebuah keberadaan dengan maksimal greatness itu. Asumsi adanya kebesaran maksimum, sesuatu yang maha kuasa, maha sempurna moralnya dan segala macamnya ini harus dibayangkan dia berada di dalam suatu dunia yang possible, di dalam suatu keberadaan. Namun eksistensi X ini hanya mungkin memiliki kebesaran maksimum jika eksistensi X ini memiliki kesempurnaan maksimum di semua dunia yang possible. Ini rangkuman yang sudah disederhanakan. Membaca rangkumannya yang sudah disederhanakan oleh Peter Criff tentang analisanya Alvin Platinga, iku bulet. Apalagi Anda semua baca tulisan aslinya, percaya Anda akan kebingungan. Kepala Anda akan pening. Nih, diteruskan. Oleh karena itu, eksistensi X tentang maximal greatness dimungkinkan jika X memiliki kemahakuasaan, kemahatauan, dan kesempurnaan moral dalam semua semesta yang mungkin. Pada dunia, posisi W, proposisi tidak ada kemahakuasaan, tidak ada kemahatauan, tidak ada kesempurnaan moral, itu menjadi tidak mungkin. Jadi, dalam kondisi ini, itu adalah suatu kesalahan jikalau kita membayangkan di dalam dunia W, greatest maksimum ini tidak ada, tidak mungkin. Menjadi tidak mungkin, menjadi falasi. Apa yang tidak mungkin? Sesuatu yang tidak mungkin ada, tidak akan membuat variasi dari dunia yang satu ke dunia yang lain. Suatu hal yang mustahil, yang tidak ada, tidak eksis, tidak akan memunculkan varian-varian baru dari suatu dunia ke dunia lain. Tidak mungkin. Oleh karena itu, proposisi tidak ada kemahakuasaan, kemahatauan, keberadaan moral yang sempurna adalah proposisi yang benar-benar salah dalam dunia aktual ini juga. Ini rangkuman yang sangat-sangat disederhanakan dari pemikirnya Alfred Platinga oleh Peter Graff. Ini hanya kesimpulan ringkasnya. Tulisannya, lebih detail banget. Oleh karena itu, ada secara aktual di dunia ini, dan wajib eksis dalam semua dunia yang mungkin ada, mengenai apa yang dinamakan kemahakuasaan, kemahatauan,
dan keberadaan moral yang sempurna. Dahsyat. Pemikirnya Alvin Platinya dalam kajian filsafat analitika ini sudah kelasnya dewa, kelas dewa. Dan ini dia diakui oleh berbagai filosof sebagai master filsafat analitik. Alvin Platinya mempunyai presuposisi dogmatika, Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kasih, sempurna moralnya. Yang tadi saya sudah jelaskan, kondisi maksimal greatness seperti ini, preposisi dogmatik seperti ini, memiliki konsekuensi aksiomatis, freedom, kebebasan kehendak. Oleh karena itu, akibat dari freedom yang diberikan kepada objek yang dia cintai, inilah yang memungkinkan objek tersebut melakukan yang baik ataupun yang jahat, membalas cinta atau mengkhianati. Ini adalah konsekuensi dari freedom yang diberikan kepada objek yang dia cintai. Oleh karena itu, kebaikan, kejahatan, kesalehan ataupun kebejatan moral, penderitaan itu sesuatu yang niscaya, yang kompatibel dengan kemahakuasaan Allah, kemahatauan dan kemahakasihan Allah. Ini kompatibel, konsisten. Ini contoh bukunya. Di dalam bab ke-13, dia membahas suatu serangan kelompok ateis. Kenapa Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, maha hadir, kok mengizinkan adanya kejahatan? David Hume mengatakan, apakah Allah mau mencegah kejahatan, tapi tidak mampu? Kalau Allah ingin mencegah kejahatan, tapi Allah tidak mampu mencegahnya, maka dia tidak berkuasa. Apakah Allah mampu, tapi tidak mau? Kalau Allah mampu mencegah kejahatan, tapi dia tidak mau, maka Allah itu pasti jahat. Apakah dia mau sekaligus mampu, dia mau mencegah kejahatan, dan dia mampu mencegah kejahatan? Kalau dia mampu dan mau, kalau memang demikian, pertanyaannya, kenapa masih ada kejahatan di dunia ini, ada kebejatan dan penderitaan? Nah, ini menarik. Ahli filsafat mempertanyakan menyerang iman teistik, dijawab dengan pakar filsafat dengan logika filsafat yang sama. Ini menarik, menarik. Bukunya sangat menarik dan kajiannya sangat dalam. Dan mengapa ada penderitaan di dunia ini? Ini pasti bukan kebetulan. Pasti ada penyebabnya. Apakah penderitaan ini bersumber dari intensi ilahi, tetapi dia itu sempurna dalam kebaikan? Apakah hal ini bertentangan dengan intensinya, tetapi dia maha kuasa? Tidak ada yang bisa menggoyahkan kekentalan argumentasi ini begitu singkat, begitu jelas, dan begitu mantap. Woi, serangan-serangan David Hume, kalau yang kita baca, kan merepotkan kan? Iya juga ya. Kalau dia mau mencegah, tapi nggak mampu, berarti dia nggak maha kuasa. Dia mampu mencegah, tapi nggak mau, berarti dia jahat. Dia mau mencegah dan mampu mencegah, kok memang seperti itu? Kenapa nggak dikerjakan dan kejahatan masih ada? Betul juga ya pemikirannya David Hume. Sabar, sabar, sabar. Ini masih 2 halaman. Alvin Matinga memberikan suatu rangkuman premis-premis kelompok ateis. Allah Maha Kuasa, Allah sepenuhnya baik, dan faktanya ada kejahatan. Bagi kelompok ateis mengatakan, pandangan seperti ini Allah Maha Kuasa, Maha Baik, punya kebesaran maksimal, Maha Tahu, dan sebagainya, Maha Kasih, sepenuhnya baik, dan tetap adanya kejahatan ini inkonsistensi. Sabar, sabar, sabar. Dijawab sama Alvin Matinga. Oke, kita balik. Kalau kamu mengatakan Allah adalah Maha Kuasa, Allah sepenuhnya baik, adanya kejahatan ini inkonsistensi. Oke, saya balik.
Saya negasikan. Allah tidak maha kuasa, Allah tidak sepenuhnya baik, dan akibatnya tidak ada kejahatan. Gimana? Allah tidak maha kuasa, atau adalah hal yang salah jika dikatakan Allah adalah maha kuasa, Allah tidak sepenuhnya baik, maka tidak ada kejahatan. Ini repot juga. Malah ini aneh. Kalau Allah tidak maha kuasa, Allah tidak sepenuhnya baik, maka dengan ini tidak ada kejahatan. Ini suatu pemikiran yang mustahil absurd yang tidak bisa diterima sama sekali. Nah, masalahnya bagaimana kita menjelaskan Allah maha kuasa sepenuhnya baik itu bisa sejalan dan logis dengan fakta adanya kejahatan. Lah, ini isinya buku ini. Di dalam bukunya Alvin Latinga, God Freedom Evil yang saya sudah baca 20 tahun yang lalu, bacanya pun pelan-pelan, karena membaca analisanya itu sangat-sangat membutuhkan kecermatan dan apa ya, otak yang agak kuat. Karena pada waktu saya baca ini, kepala saya cekot-cekot, jantung saya tensinya naik, ritmenya tidak beraturan, pas tersengal-sengal, asam lambung. Waktu pertama kali saya baca, karena saya kan tidak punya basic filsafat. Saya hanya baca buku-buku filsafat itu lompat-lompat. Ini yang saya baca, buku-buku eksistensial seperti Nietzsche, bukunya Albert Camus. Copot sini, ini belum selesai, saya baca yang lain. Begitu saya menggok ke kajian filsafat analitik, kepala saya cekot-cekot. Dan saya harus butuh waktu yang agak lama untuk menyelesaikan buku ini. Di dalam halaman 99 dijelaskan, kemahakuasaan Allah itu memiliki konsekuensi aksiomatis yang tidak bisa tidak harus menyertakan kebebasan kehendak. Dengan demikian, kata Alvin Plotina, pembelaan kehendak bebas berhasil menunjukkan bahwa set A adalah konsisten dan set ini juga bisa dipergunakan untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Maha Tahu, dan sempurna secara moral. Dan ini adalah konsisten juga dengan terdapat kejahatan moral sebanyak yang ada di dalam Kronos. Jadi, setelah mengikuti kajiannya Alvin Plantinga postulat demi postulat, dia jabarkan, dia preteli, dia analisa, kalau ini nggak cocok diganti lagi pengandaiannya, nggak cocok diganti lagi pengandaiannya, sampai ketemu konklusinya, malah hasil kajian filsafat analitiknya mengatakan, kemahakuasaan Allah, kemahatauan, kesempurnaan moral, ini konsisten dan konsisten dengan kejahatan moral sebanyak yang ada di dalam Kronos ini. Ini hasil tulisannya Alvin Baltinga. Silakan Bapak Ibu beli buku ini kalau ingin olahraga otak. Oleh karena itu, dogma Kristen mengenai kebesaran Allah, tentang keomnian Allah, itu wajib ada dengan kebebasan kehendak dari ciptaan yang dicintai oleh Allah. Karena adanya kebebasan kehendak yang diberikan kepada ciptaan yang dia cintai, maka free will menjadi tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, baik buruk, kejahatan, kekejaman, penderitaan, semua menjadi niscaya konsisten dan tidak ada kontradiksi dari satu sama lain dengan kemahakuasaan Allah. Jadi Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, konsisten dan kompatibel dengan kejahatan dan penderitaan. Begitu saya mengakhiri buku ini dengan kesimpulannya yang sangat-sangat luar biasa. Dia bisa menjelaskan secara akademis menurut kajian filsafat yang terperinci, yang sangat detail dan rigid. Saya melihat tulisannya Alvin Plantinga orang Calvinis ini menjadi poin pemersatu. Di dalam kelas mahasiswa doktoral, saya ngomong di ruang kelas. Saya angkat kajiannya Alvin Plantinga dan di akhir paper saya mengatakan, jikalau sudah seperti ini, Allah berdaulat, Allah Maha Kuasa, Dia juga Maha Kasih, oleh karena itu Dia memberikan freedom kepada ciptaannya untuk berbuat sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Entah hormat dan mengasihi Allah, atau menolak, mengingkari Allah, berkhianat kepada Allah. Dan akibat dari tindakanmu, perbuatanmu, keinginanmu,
Maka apapun konsekuensinya itu, baik buruk, kesalehan maupun kebejatan, itu menjadi sesuatu yang niscaya. Saya katakan, kalau sudah seperti ini, ngapain lagi kita berantem? Aku Calvinis, kamu Arminian, Wesleyan. Nggak perlu. Karena berdasarkan kajiannya Alvin Latinga, kita sudah melihat bahwa kita semua ini, yang dulunya terkotak-kotak dan saling berantem, sudah berada di dalam teritori yang sama. Jadi nggak perlu lagi kita ngomong, aku golongan ini, aku golongan ini. Nggak ada. Karena Alvin Latinga sebagai orang Calvinis sudah memberikan metode yang begitu dalam dan detail yang bisa menjelaskan garis hubungan kemahakuasaan dengan kebebasan yang begitu konsisten dan dampaknya dengan kejahatan yang ada di dalam alam semesta ini. Tanpa ada falasi sedikit pun. Dahsyat, enggak? Lah, ini saya sampaikan dulu. Sedikit, cerita sedikit. Apa yang disampaikan oleh Alvin Platinga di dalam bukunya God, Freedom, dan Evil itu sama yang diimani kami orang Ortodok Koptik. Saya dan Ibu Fadila itu dari gereja yang sama, Kristen Ortodok Koptik. Di dalam panduan sholat, ini buku sholatnya kita, setiap hari kita baca 7 kali kita bersolat. Kita mengakui Allah itu Pantokrator. Allah Tuhan yang kita sembah di dalam iman Ortodok Koptik bukan hanya creator, pencipta, tapi kita sebut dia Pantokrator. Apa maknanya Pantokrator? Pantokrator itu bukan seorang pencipta setelah ciptanya diciptakan terus dia tidak bertanggung jawab, dia tinggalkan. Ciptanya bergerak semaunya sendiri tanpa kontrol dari dia. Nah, seperti itu. Dia pencipta Al-Khalik, iya betul. Tapi dia pantokrator, artinya apa? Dia pencipta sekaligus yang mengontrol ciptaannya. Dan ini diulang 2 kali loh di dalam doa ucapan syukur. Let us ask him, the Lord our God, the Pantokrator, to guard us in all peace this holiday and all the day of our life. Di bawahnya, O Master Lord God, the Pantokrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ. Kita selalu mengakui Allah Tuhan kita, tidak hanya kreator tapi pantokrator, dia pencipta dan sekaligus pengontrol ciptaannya. Namun bersamaan dengan itu, kita juga mengakui, mengimani, setuju dengan pandangan Alvin Platinga. Konsekuensi yang tidak terbantahkan, harus ada ruang free will, yang mana dengan ini bisa menjelaskan konsekuensi tentang kejahatan dan penderitaan yang ada di dalam dunia tanpa falasi sedikit pun. Nah, sekarang saya tanya. Nah, baru saya jawab. Di saat kalian yang pro iblis sebagai planner, desainer, perancang penyalipan Yesus, Anda tersusupi paham dasar anti teologi takdir. Pertanyaannya, di aliran mana ada teologi takdir di dalam kekristenan? Ini kan teologi Islam ini. Yang tidak memberikan ruang free will sama sekali. Di mana? Siapa yang kamu maksud? Kamu anti teologi takdir, ini kamu anti sama siapa coba? Tunjukkan suatu aliran teologi yang menolak sama sekali, menutup pintu rapat-rapat tentang free will. Siapa yang kamu maksud? Nah, ini loh pentingnya belajar teologi. Alvin Platinga ini moderat Calvinism. Karena pihak yang pro Allah sebagai planner, yang pro iblis adalah desainer dari penyalipan, Anda kurang baca buku, kurang ilmu, kurang masukan, Anda akhirnya salah menuduh orang, akhirnya terjerumus ke dalam fitnah. Bersamaan dengan itu, selain Anda tidak bisa teliti mendiagnosa, mengidentifikasi suatu paham teologi, ketidakmampuan dalam mengidentifikasi karena Anda kurang baca buku, kurang ilmu, Anda kelewat batas sampai menolak semua nubuatan-nubuatan PL yang sudah jelas-jelas tekstualnya menunjukkan bahwa mengenai penyalipan soteriologi itu sudah ditentukan dikehendaki Allah. Anda tolak ini semua dengan berbagai macam alasan, gara-gara tidak sesuai dengan paham Anda yang anti takdir. Oleh karena itu saya tanya,
teologi yang mana di dalam kekristenan yang menggunakan teologi takdir seperti dalam teologi agama lain? Kamu salah identifikasi. Kekurangan ilmumu kelewat batas sampai teks Alkitab kamu langkai, kamu abaikan semua nubuatan-nubuatannya. Bahkan ucapan Yesus kamu artikan ulang yang lain, pendek kata kamu menolak ucapan Yesus. Kalau boleh kawan ini lalu daripadaku. Saya terjemahkan dalam bahasa yang tadi yang lain. Kalau boleh penderitaan dan kemartiran ini lalu daripadaku. Tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa penderitaan dan kemartiran di kayu salib yang akan dihadapi adalah kehendak Bapa. Karena Bapa menghendaki, aku pun akan melakukan apapun yang Bapa kehendaki. Ini pun kamu tolak. Ini loh pentingnya belajar teologi. Supaya jangan sampai tafsiran yang keliru, informasi yang kurang, menumbuhkan asumsi pribadi yang liar, yang ujung-ujungnya pengajaranmu tidak Alkitabiah. Apa yang Alkitabiah kamu tolak. Hanya gara-gara tidak sesuai dengan asumsi dasarmu. Ini aku rasa tidak akademis ini. Oleh karena itu, kebenaranmu yang separuh itu hanya cocok di momen sekitar penyaliban Yesus, di mana iblis dan orang Yahudi yang memusuhi Yesus ingin Yesus mati. Kamu hanya benar di sini. Tapi di momen yang sama, Yesus sebagai pelaku dari penyaliban itu, dan murid-muridnya sebagai orang yang mengagungkan, menjunjung Yesus, tidak punya rencana seperti ini. Rencana dari pihak yang setuju dengan Yesus tidak kamu masukkan, kamu abaikan. Bahkan doanya Yesus yang keluar dari mulutnya Yesus bahwa ini adalah kehendak Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa akan kulakukan, kamu abaikan. Ini aku bilang kamu nggak fair. Karena kekeliruan di otakmu yang sudah menancap ini mengakibatkan kamu nggak lagi jernih dan asal melawan, bahkan asal menuduh. Jadi, seperti yang dibilang sama Romo Patris Allegro, desainer, planner, perancang yang mendesain ini semua dalam bahasanya Agustinus, dia mengutip Agustinus, causa prima, itu adalah Allah. Jadi Allah lah sebagai causa prima, desainer awal, grand designer, untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa dalam bentuk penyaliban. Manusia jatuh dalam dosa, langsung rencana awal Allah adalah menyelamatkan. Ini desain ketetapan kehendak Allah. Ini kehendaknya. Aneh kalau Allah yang merencanakan, Allah tahu, tapi kenapa jadi siapa yang melaksanakan? Mana aku tahu. Dia hanya maha tahu tapi bukan menghendaki. Lah kalau gitu yang membuat dia bisa seperti ini siapa? Ya tiba-tiba saja. Ini yang aneh, ini absurd ini. Jadi kelompok-kelompok pro iblis sebagai desainer ini seringkali dalam mengucapkan dalil-dalil atau argumentasi ini kontradiksi satu sama lain. Tahu Yesus akan turun dari seorang perawan tanpa seorang bapa. Kenapa bisa turun? Mana aku tahu tiba-tiba. Ini aneh, aneh. Janganlah kita mencapai apa ya? Dari paham yang keliru, kita sampai mengucapkan dalil-dalil yang saling berkontradiksi. Penebusan dosa di Perjanjian Lama diberikan bayangannya, yaitu pengorbanan hewan. Ini adalah ritual bayangan untuk menuntun kepada ritual yang sejati, yaitu pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya di kayu salib. Nubuatan-nubuatan semua mengarah kepada penyaliban Yesus. Dia lahir dari perawan, dia orang benar dan yang suci, dia diremukan sampai mati atas kehendak Allah, dan yang diremukan dan sampai mati ini ternyata adalah sosok yang abadi, yang mana kematiannya adalah menjadi korban penebus salah sekali untuk selama-lamanya untuk semua orang berdosa. Dia adalah sosok abadi. Kalau kita ngomong uh, particular action atau di dalam bahasanya Santo Agustinus yang dikutip oleh Romo Patris Allegro, causa secunda, penyebab kedua,
Iblis dan manusia itu hanya mereaksi apa yang terjadi di depan mata. Dia tidak maha tahu dan bukan grand designer. Yesus selalu mengajarkan kebenaran, membuat banyak orang bertobat. Iblis dan orang-orang Yahudi yang anti Yesus hanya mereaksi apa yang di depan mata. Tetapi grand designer ini semua, kausa primanya bukan mereka. Nah, demi mempertahankan argumentasi yang hanya benar dalam particular action, kalkulasi matematismu, kamu 0,5 banding 19,5. Kalau 20 parameter itu totalnya 100, 0,5 itu sama dengan 2,5 nilainya dari 100% nilai. Oleh karena itu, kita perlu belajar teologi. Bukan untuk sombong dan adu ketenaran. Bukan. Belajar teologi itu bukan untuk masalah-masalah yang seperti itu. Supaya kita tidak salah mengidentifikasi, salah tuduh, memfitnah orang lain. Kedua, kita memahami makna ayat yang sebenarnya dan tidak keliru menafsirkan. Supaya apa? Apa yang kita ajarkan, dia ajarnya benar-benar Alkitabiah. Bukan ajaran yang entah dari mana, yang tidak berdasarkan Alkitab. Yang kita klaim dari Alkitab. Itu keliru itu. Kita belajar teologi supaya bukan prasangka kita, asumsi kita yang kita ajarkan. Terima kasih.